Halo, salam damai sobat-sobat dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-19. Apa kabar? Semangat, sehat, luar biasa. Kalahkan COVID-19 dengan hidup sehat. Salam damai untuk kita semua. Hari ini saya akan berbagi moderasi beragama dan pemahaman radikalisme, suatu tinjauan etis teologis Kristen, bagian yang kedua. Mengapa moderasi beragama dan pemahaman radikalisme itu penting? Moderasi beragama dan radikalisme, bahasa Latinnya moderatio, berarti kesedangan, tidak berkekurangan, tidak berkelebihan. Jadi asli makna dari moderatio dari bahasa Latin adalah memang kesedangan. Moderasi beragama adalah suatu usaha kita menempatkan agama untuk berada pada alur utama, pada alur mainstreamnya. Jadi moderasi beragama adalah sebuah cara beragama, sebuah sikap beragama, sebuah deposi beragama yang menempatkan agama berada pada jalur utamanya. Jadi moderasi beragama kita tidak terjebak ke ekstrem kiri maupun ke ekstrem kanan. Radikalisme agama ekstrem kanan atau komunisme ateisme ekstrem kiri. Jadi moderasi adalah bagaimana dua kutub ini ditarik ke tengah. Tidak berkelebihan ke kanan, tidak berlebihan ke kiri, dia menjadi moderatio, kesedangan di tengah itu. Mengapa? Karena ajaran-ajaran agama adalah sebuah produk kesadaran historis dari manusia pada zaman tertentu dengan segala konteks ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, antropologi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, bagaimana membaca teks-teks suci tidak cukup secara literatur saja, tetapi harus diuji juga di dalam konteks-konteks terbaru sosial, ekonomi, politik, budayanya. Maka moderasi beragama juga adalah sebuah produk kesadaran historis kita, supaya kita saling berjumpa, kita berdialog, kita membicarakan kesamaan, tetapi juga kita bersedia membicarakan perbedaan. Kita juga berani bersikap untuk menghormati pilihan-pilihan yang terjadi antar setiap komponen-komponen bangsa dan negara kita. Maka Dalai Lama mengingatkan kita, agama itu ibarat kita makan dengan teman-teman, kita bisa milih menu yang berbeda, makanan yang kita sukai, tapi kita berada di meja bersama tanpa harus berantem, tanpa harus menyingkirkan. Maka moderasi beragama yaitu beragama yang berada di tengah di antara dua kutub ekstrim itu, yang seringkali malah mengabaikan dan tidak menghormati pengakuan, hayatan, kebenaran-kebenaran yang ada pada pihak lain. Jadi bagaimana beragama yang benar, yang
bisa menjadi penengah dari keragaman agama dan pengikutnya. Maka moderasi beragama berarti kita menjadi penengah dalam wujud moderasi kiri dari dua kelompok ekstrim, yaitu kiri dan kanan. Bagaimana moderasi beragama itu menjadi sebuah perjuangan historis, sebuah proyek historis bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih manusiawi, lebih bermartabat. Lalu bagaimana kita menempatkan diri kita supaya kita memiliki sikap moderasi beragama? Kitab suci atau warisan-warisan doktrinal yang kita miliki bisa berbicara tentang kasih Allah, tentang karya-karya Allah pada sejarah manusia dalam konteks hidupnya. Ia bukan di ruang vakum, ia ada dalam konteks sosial, ekonomi, antropologi, dan sebagainya. Maka Tuhan Allah atau Dewa yang Maha Kuasa ini terus juga berkarya membangun kehidupan manusia, melanjutkan sejarah penciptaan ini. Maka kita juga harus mencari karya-karya Allah, misteri ilahi, melalui ilmu pengetahuan dalam dunia alam semesta ini. Kita dapat lebih dikuatkan akan adanya Allah yang menciptakannya. Manusia bisa berbicara dengan Allah dalam sanubarinya, dalam perenungan hidupnya, dalam pengalaman dan perjumpaan dengan Sang Maha Kuasa. Oleh sebab itu teks-teks suci harus kita pahami, kita pelajari, kita mengerti, bisa dengan bantuan kuasa Sang Ilahi. Makanya kita mohon doa, kita mohon kekuatan surgawi, kita memohon kekuatan ilahi untuk memahaminya. Namun juga kita bisa memakai ilmu pengetahuan yang Allah ciptakan melalui kecakapan-kecakapan intelektual manusia untuk bisa memahami teks-teks suci itu secara antropologis, secara sosiologis, secara ekonomi, budaya. Kita mendapatkan sesuatu sehingga teks-teks itu semakin jernih, semakin transparan, semakin bisa kita dekati dengan benar. Ilmu pengetahuan pun perlu kita kontrol dengan iman kita, supaya ilmu pengetahuan tidak menjadi instrumen pembunuh manusia, tetapi justru supaya kita dapat mengenal Sang Pencipta melalui ilmu pengetahuan. Dulu kita percaya ada warisan bahwa Tuhan memberi anak sebagai anugerah kepada kita sebagai suami istri. Tapi Tuhan tidak berbicara bagaimana Ia memberi anak itu. Maka di ilmu pengetahuan Tuhan memberikan kecakapan teoritik, kecakapan intelektual pada manusia. Maka diciptakanlah teknologi bayi tabung, inseminasi buatan, di mana cacat organ tubuh manusia bisa diatasi. Dengan demikian kita tidak memusuhi ilmu pengetahuan ini, tetapi justru mendekatkan kita kepada Tuhan yang memberi kemampuan akal budi kepada kita. Nah, inilah yang menjadikan kita nanti bisa lebih moderat dalam memahami teks-teks itu secara benar. Jika ilmu pengetahuan dunia alam semesta ini kita abaikan dan kita anggap jahat melulu, maka kita tidak ada artinya lagi hidup di dunia ini. Karena
Dunia ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya moderasi beragama dapat kita lakukan jika kita menempatkan diri pada relasi segitiga itu. Kita bercakap dengan Allah melalui pengalaman hidup kita, melalui permenungan kita, melalui doa kita, melalui pemahaman teks suci kita, tapi sekaligus juga penghormatan akan talenta, kecakapan intelektual, kecakapan spiritual yang Tuhan berikan melalui penemuan-penemuan teknologi yang baru, penemuan-penemuan atas misteri alam ini kita jadi menemukan dengan baik. Maka moderasi beragama berarti beragama tidak hanya secara formalistik, legalistik. Apa yang ada di teks suci itu, itulah yang harus. Padahal teks-teks suci itu hidup, ada konteksnya untuk menjawab pergumulan-pergumulan realitas yang terjadi pada waktu itu. Dalam konteks sosialnya, dalam konteks politiknya, dalam konteks budayanya, dalam konteks antropologinya, dalam konteks ekonominya. Maka itu harus kita gali sedalam-dalamnya. Sehingga moderasi beragama berarti kita akan memahami teks-teks suci itu secara esensial, fungsional, yang memberikan spiritualitas baru bagi kehidupan manusia untuk bisa menjawab pergumulan-pergumulan saat ini dengan baik dan benar, sama seperti masyarakat pada waktu itu menjawab pergumulan-pergumulan pada konteks sosio kultural dan ekonomi pada masanya. Sehingga bagaimana menjadi kekuatan inspiratif, kekuatan yang kreatif, kekuatan yang imajinatif dan solutif terhadap realitas kehidupan kita. Oleh sebab itu, penganutnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik secara benar yang tidak melanggar, menghancurkan harkat martabat manusia, tidak menghancurkan manusia sebagai fitrah Sang Pencipta, sebagai makhluk yang diciptakan Allah, tetapi justru mempromosikan karya-karya Sang Pencipta itu melalui moderasi beragama ini. Lalu bagaimana radikalisme atau fanatisme? Radikalisme atau fanatisme adalah sebuah paham yang memahami realitas sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek-aspek kehidupan lainnya secara sempit, yang dibangun dari interpretasi teks-teks suci secara sempit, formalitis, dan legalistis. Tidak berusaha memakai instrumen-instrumen dari berbagai aspek ilmu pengetahuan yang lain untuk mengurai mengapa teks-teks itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. 6 atau 9? 6 atau 9 adalah perspektif. Ketika kita hanya bertahan ini 9, maka disitulah fanatisme. Disitulah radikalisme. Kita siap menghancurkan orang yang berbicara 6. Atau sebaliknya, ketika kita hanya berpegang hanya 6 yang benar, maka kita akan menghancurkan orang yang berbicara 9. Orang yang bersikap di posisi 9. 6 benar enggak? Benar. Tapi bukan berarti ketika benar orang lain menjadi salah. Maka moderasi beragama membawa kita ke spektrum yang lebih luas. Beyond the wall. Lompati tembok itu. Mengapa dia berbicara 9? Mengapa dia berbicara 6? Yang otentik adalah angka itu sendiri. Konteks interpretatif 6 atau 9.
Ketika kekuasaan bermain, kekuasaan dipakai sebagai instrumen untuk membela satu pihak, katakan di pihak yang keenam, maka pihak yang kesembilan itu semua ditumpas, semua diperlakukan tidak adil, atau sebaliknya. Ketika kekuasaan dipakai, instrumen-instrumen militer dipakai untuk membela kebenaran 9, maka mereka yang di posisi 6, mereka yang berpegang pada kebenaran 6 akan ditumpas. Maka moderasi beragama adalah menolak perspektif yang sempit itu, dibawa kepada perspektif yang lebih jernih. Jadi tafsiran-tafsiran itu dijadikan dogma suci yang menggerakkan umat untuk menjawab problema sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek kehidupan secara sempit pula. Oleh sebab itu, yuk kita buka cara kita menafsirkan, memahami teks-teks suci itu supaya lebih holistik, lebih lengkap. Supaya kita tidak menjadi orang yang picik, sempit pemahaman kita tentang kebenaran, tentang karya Allah yang berkarya melampaui batas-batas yang manusia buat, ras, suku, bangsa, agama, ideologi, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, mengapa kelompok-kelompok radikal fanatisme ini tumbuh? Karena seringkali kita kecewa terhadap praktek keagamaan, ketidakmampuan agama merumuskan ajaran-ajaran agama yang mampu menjawab ketimpangan-ketimpangan sosial, politik, budaya, ekonomi yang terjadi. Kegagalan ini. Ketika Marx berkata bahwa agama adalah candu, ia tidak sedang menghancurkan agama. Tetapi pada waktu itu setelah revolusi industri, gereja tidak mampu menjawab ketidakadilan struktural, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial. Ketika yang kaya dan miskin begitu timpang, bukan karena kodrat dari Allah, tapi ketika agamanya mengatakan bersyukur itu karena anugerah Tuhan. Kamu yang miskin karena Tuhan tahu kamu tidak akan mampu mengelola pemberian Tuhan. Padahal dia miskin karena sebuah struktur yang tidak adil, struktur penggajian yang tidak adil, struktur sosial yang tidak adil. Maka ia semacam opium yang membius, yang membiarkan dan menghidupkan kesadaran kritis kita mati. Kesadaran kritis kita tentang realitas tidak berdaya. Itulah sebabnya lahir kekecewaan menjadi ateisme, komunisme, materialisme, dan sebagainya. Ketimpangan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan budaya dapat menumbuhkan radikalisme dan fanatisme, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Dan ungkapan-ungkapan yang dibangun adalah ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kemuliaan, ingin menunjukkan dan mewujudkan masyarakat yang berbakti, masyarakat yang baik, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang manusiawi. Tapi cara yang dipakai, metode yang dipakai adalah metode kekerasan yang sempit, yang seringkali menghancurkan sesama manusia dan justru tidak mampu membangun harkat dan martabat manusia. Lebih bahayanya lagi, ajaran-ajaran itu dijadikan ideologi sehingga menjadi alat politik untuk menghancurkan semua pihak yang dianggap musuhnya. Membunuh sesama dianggap sebagai sebuah proses yang lumrah.
Radikalisme kanan maupun kiri terjadi karena moderasi beragama tidak mampu menjadi sebuah kekuatan alternatif, kekuatan yang inspiratif, kekuatan yang kreatif, kekuatan yang imajinatif dan solutif bagi umat manusia untuk menjawab realitas kehidupannya. Sehingga orang-orang lebih memilih kepada ekstrem kanan atau ekstrem kiri sebagai sebuah alternatif untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bermartabat, walaupun hasilnya justru sebaliknya. Maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk belajar tentang hakikat beragama itu sendiri. Lalu apa fungsi dan peran moderasi beragama? Moderasi beragama untuk mengajak kita bagaimana pihak-pihak yang ada di kutub-kutub ekstrem kanan atau ekstrem kiri ini kembali ke tengah. Moderasi beragama berarti melakukan edukasi agama yang menyadarkan dan secara komprehensif memahami teks-teks suci bukan hanya secara tekstual legalistik. Moderasi beragama juga menumbuhkan sikap toleransi yang baik, menghormati keberagaman, menghormati tradisi orang lain, menghormati pilihan-pilihan hidup orang lain. Bukan justru menyeragamkan. Maka ini menjadi sebuah praktek kehidupan juga. Bagaimana kita saling menghormati. Maka radikalisme adalah pemaksaan pihak lain pada penyeragaman. Karena dianggap yang paling benar oleh kelompoknya. Paling suci, paling tahu tentang surga, paling tahu tentang kehidupan kekal. Sehingga yang lain harus dipaksa masuk ke dalam grupnya, menjadi kita, menjadi kami. Yang lain bukan. Radikalisme mudah mencari penganut, terutama kaum milenial juga, hati-hati. Kaum terpelajar, mengapa banyak? Karena mereka memiliki idealisme tinggi untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Itulah sebabnya ketika pilihan-pilihan itu diambil secara sempit, dia akan menjadi fanatis. Maka pentingnya sikap moderasi beragama bagi kaum milenial untuk melawan maraknya intoleransi, ekstremisme, fanatisme mulai saat ini. Yuk program-program pendidikan agama kita perkuat, bukan hanya dengan basis dogmatis, warisan-warisan doktrinal yang tidak kita revisi, yang tidak kita kritisi. Tapi kita bicarakan kembali, rekonstruksi kembali, perbanyak perjumpaan-perjumpaan, perbanyak dialog-dialog, perbanyak sikap mendengar, perbanyak sikap mau memahami, sehingga akan terjadi sebuah proses transformasi dalam diri kita. Salam damai sobat-sobat. Terus kita berjuang membangun kehidupan manusia yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di program Sekedar Berbagi episode berikutnya. Salam damai, salam kemanusiaan. Hidup Indonesia.